语言爬满了甲骨。 Sungai mengalir dengan tenang di langit seperti ambrosia yang abadi, berkilau dan cemerlang. Hanya saja, ada beberapa mayat dewa yang naik dan turun di dalamnya, menghancurkan persepsi estetikanya. Si Hao berdiri di sana, diam-diam mendapatkan wawasan. Kali ini, manfaatnya sangat besar. Dia menerobos belenggu petir, melampaui batas teknik berharga Xuan Ni dan mengambil langkah besar ke depan. Dia masih seperti batu. Ketika dia bergerak, kilat meringkuk di tubuhnya dan setiap pori-pori tubuhnya melepaskan cahaya listrik. Ada kekuatan magis petir yang misterius dan kuat ke tubuhnya. Sangat kuat, bahkan dia menghela nafas ringan. Sekarang dia memahami kekuatan ini, kekuatannya tidak diragukan lagi meningkat beberapa kali. Petir adalah salah satu kekuatan terbesar di dunia ini. Ketika mencapai puncaknya, itu bisa membuat dunia kehilangan warna. Seseorang harus memahami bahwa bahkan penguasa iblis yang tak tertandingi akhirnya jatuh di bawah petir Dao abadi. Langit menghujani bencana, menggunakan petir terlarang untuk membunuhnya, menghancurkan tubuhnya dan menyebarkan daunnya. Di masa lalu, meskipun Si Hao mengolah petir, itu selalu berada dalam kerangka teknik Xuan Ni, tidak dapat keluar darinya. Baru hari ini dia menerobos, mengambil langkah maju yang penting. Setelah melepaskan diri dari keterbatasan, saya dapat melangkah ke domain petir tertinggi dan terus mengembangkan kemampuan surgawi ini. Dia memiliki ambisi untuk terus mempelajari dan meneliti metode kilat, menggabungkan semua jenis simbol petir bersama-sama untuk menghasilkan kemampuan surgawi terlarang yang tidak akan lebih lemah dari 10 teknik berharga dunia dan kemampuan lainnya. Ini terutama benar karena dia tidak bisa menggunakan sihir dan dao alam bawah untuk menghindari ditemukan, jadi dia perlu menerobos, berevolusi, dan menciptakan kemampuan surgawi lainnya. Sepasang mata perak terbuka. Mereka seperti ujung pedang, bersinar terang saat mereka menatap Si Hao dari kejauhan. Sungai surgawi berkilau dan tembus cahaya, bersinar terang saat mengalir melalui kehampaan, menerangi pemandangan di dekatnya dengan cerah. Namun, sedikit lebih jauh keluar adalah kabut tebal yang menutupi segala sesuatu dengan cara yang sangat gelap dan kabur seperti setiap tempat lain di Vien Island, penuh dengan misteri dan hal yang tidak diketahui. Ini adalah binatang buas, yang diam-diam dan tanpa suara mendekat. Kemudian, tiba-tiba meletus dengan kekuatan, mengalir di udara sambil membawa listrik perak tanpa akhir saat menerkam Si Hao. Di Pulau Vien, semua makhluk jahat tahu teknik kilat. Si Hao dengan tenang berbalik. Dia telah lama mendeteksi bahwa binatang buas ini sedang mendekatinya. Dengan mengangkat tangannya, energi diretas dari telapak tangannya, meledak ke arah binatang ahli tertinggi. Ini adalah kadal putih keperakan dengan mata dingin. Itu telah tinggal di wilayah ini selama beberapa ratus tahun. Bahkan di ranah ahli tertinggi, jarang ditemui lawan. Pulau Vien memiliki darah sejati penguasa iblis, serta kekuatan petir Dao abadi. Akibatnya, itu menghasilkan beberapa makhluk misterius dan kuat. Itu adalah tempat yang penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan bahaya. Namun, tabrakan pertama antara keduanya membuat kadal ini mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Makhluk perak yang memiliki 400 tahun budidaya Dao ini ditembus oleh seberkas petir. Semua sisiknya beterbangan, dan darah menyembur keluar. Itu bukan tandingan Si Hao. Itu menderita cedera parah dari pertukaran pertama mereka. Si Hao mengubah telapak tangannya menjadi pisau. Bersama dengan seberkas kilat, itu meretas keluar. Beberapa lusin kadal perak panjang zang dengan cepat menghindar, dan bahkan meludahkan teknik pelindung yang berharga untuk mempertahankan diri. Namun, semuanya sudah terlambat. Petir itu menebas seperti pancaran pedang, mengiris artefak berharganya dan menembus armornya, memotong tubuhnya di pinggang. Darah beterbangan kemana-mana. Akhirnya, dengan suara hong, kekuatan petir meledak. Kadal perak ranah ahli tertinggi ini hancur berantakan dan berubah menjadi abu. Tes kekuatan petir barunya ini menghasilkan hasil yang luar biasa. Si Hao sangat puas. Dia mengikuti sungai surgawi lebih dalam. Ini adalah bagaimana dia menghabiskan waktunya dalam setengah bulan terakhir.
Setelah berkultivasi untuk jangka waktu tertentu, dia akan melakukan perjalanan selama beberapa waktu. Dia tinggal dekat dengan sungai surgawi di mana kekuatan petir itu kaya. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk mengolah simbol petir. Selama perjalanan kultivasi ini, dia akan bergantian antara berjalan dan berhenti. Setiap kali dia duduk, dia akan mengeluarkan rumput emas aneh itu untuk mempelajari simbol-simbol di dalamnya. Manfaatnya luar biasa. Ketika saya mengambil rumput ini setelah mencapai kedalaman yang paling dalam, mungkin ada beberapa efek yang luar biasa. Dia berkata dengan lembut. Rumput aneh itu tidak memiliki keinginannya sendiri, jadi ia tidak bisa berkultivasi. Namun, ia memiliki beberapa pola misterius, yang berdasarkan kecurigaannya, seharusnya merupakan simbol rusak dari petir dao abadi dari masa lalu yang tersebar di Pulau Vien. Tangkai rumput ini seharusnya menyerap sebagian. Batu itu milik saya, kata batu pemogokan surgawi. Rumput itu sangat cemerlang. Itu berakar di dalam batu aneh seukuran kepala. Ada simbol petir yang sama di dalamnya. Keduanya terhubung bersama, bersinar seperti matahari yang terik. Tunggu sampai aku selesai mempelajarinya. Meskipun simbol-simbol ini tidak lengkap dan cukup rusak, masih ada misteri yang sangat dalam di dalam, kata si Hao. Prestasinya menembus keterbatasan teknik berharga Xuan Ni memiliki hubungan yang mendalam dengan ini. Selain itu, dia percaya bahwa begitu dia memakan rumput ini dan mengalami pembersihan pola dao abadi yang rusak di dalamnya, dagingnya akan menjadi lebih intim dengan kilat, dan tekniknya yang berharga juga akan meningkat pesat. Kutukan ini benar-benar tak tertahankan. Batu pemogokan surgawi cukup marah. Bagian paling menakutkan dari bergerak di sepanjang sungai surgawi bukanlah serangan dari binatang buas itu, melainkan kekuatan kutukan. Hal semacam ini tidak berbentuk dan sulit untuk dipertahankan. Ini juga alasan mengapa meskipun semua orang tahu makam abadi diletakkan di ujung sungai yang panjang, para master sekte masih tidak bisa lebih dekat. Jenis kutukan ini sangat menakutkan. Begitu seseorang terinfeksi olehnya, jika mereka tidak bisa menghilangkannya, itu akan dengan cepat membuat seseorang lemah, pada akhirnya menghapus fondasi dao seseorang dan menyebabkan daging mereka runtuh. Rumor mengatakan bahwa ada raksasa alam yang lebih tinggi yang mati karena ini. Itu segera membuat banyak ahli khawatir, tidak lagi berani menyelidiki tempat ini. Kekuatan kutukan ini berbanding lurus dengan kultivasi seseorang. Semakin kuat, semakin mereka akan merasakannya, kata si Hao lembut. Ini adalah sesuatu yang dia pelajari dari orang lain setelah tiba di Pulau Vien. Mungkin orang normal tidak akan merasa banyak, tetapi bagaimana mereka bisa membela diri melawan binatang buas di sepanjang jalan? Mereka tidak akan bisa bergerak satu langkah pun. Si Hao melakukan perjalanan 800 li lagi, dan kemudian dia merasa bahwa tekanannya terlalu besar. Kutukan ini sangat menakutkan. Itu meninggalkan pola di permukaan tubuhnya yang menyeramkan dan aneh. Namun, si Hao masih bisa bertahan melawannya dan terus membasminya. Namun, dia masih merasakan semacam tekanan. Dia sebelumnya kalah melawan kutukan Istana Abadi, jadi dia tidak takut dengan jenis kekuatan misterius ini. Dia memiliki sedikit pengetahuan dari pengalamannya ketika menghadapinya, jadi dia terus maju. 2 hari kemudian, si Hao sudah mengikuti sungai surgawi ke kedalaman tempat ini. Simbol kutukan berkedip-kedip, menutupi langit seperti bintang. Mereka tiba-tiba mengungkapkan diri mereka sendiri. Seseorang telah mengisolasi diri mereka sendiri dalam kultivasi di sini sebelumnya, menyiapkan beberapa formasi. Dia dengan cepat bergegas ke sisi sungai. Ada gunung batu di sini yang melayang di langit. Itu tinggi dan tidak bergerak saat melayang diam-diam. Dia telah melakukan perjalanan selama lebih dari 20 hari, tetapi dia tidak bertemu satu orang pun. Ketika dia melihat tempat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ada ahli lain yang membuatnya sedalam ini. Dia terbang ke atas tebing. Di peron, dia melihat sederet kata. Pada saat itu, tubuhnya bergetar hebat. Kemudian, dia dengan cepat bergegas ke atas, membelai karakter itu. Kata-kata itu hidup dan mati, mengungkapkan keadaan pikiran pengukir saat dia meninggalkan kata-kata ini.
Itu beresonansi dengan pembaca, seolah-olah mereka benar-benar bisa merasakan emosinya. Hao apakah kamu masih hidup? Itu adalah baris teks yang sederhana, tetapi membawa penyesalan, kekhawatiran, dan kesengsaraan. Itu segera membuat mata si Hao menjadi buram. Dia berteriak keras, "Kakek, aku masih hidup." Saat itu, kakek 15 membebaskan diri dari jebakannya dan membantai jalannya ke ibu kota batu. Setelah mengetahui bahwa cucunya kehilangan tulangnya yang tertinggi dan telah hilang selama lebih dari 10 tahun, dia merasakan kesedihan, kemarahan, dan keengganan yang luar biasa. Namun, dia tidak percaya bahwa cucunya sendiri telah meninggal. Dia menuju Gunung Abadi setelah itu untuk menyelamatkan putranya, tetapi kemudian, dia mengalami bencana dan tiba-tiba berakhir di alam yang lebih tinggi. "Kakek, aku masih hidup. Jangan merasa patah hati. Kita akan bersatu kembali." Si Hao berteriak keras, suaranya mengguncang sungai surgawi. Dia benar-benar ingin bertemu kakeknya dan mengatakan kepadanya bahwa dia masih di dunia ini. Ketika kakek 15 memasuki alam yang lebih tinggi, dia segera memperoleh kabar bahwa cucunya yang telah menghilang selama lebih dari 10 tahun muncul lagi, melakukan pertempuran antara dua batu dan menyapu semua musuh. Namun, akhir hidupnya kemungkinan suram sekali lagi. Itu karena ketika 7 dewa turun ke alam yang lebih rendah, seluruh dunia mengetahuinya. Setelah mengalahkan mereka, si Hao akhirnya mati. Dada si Hao naik turun. Hanya setelah waktu yang lama berlalu dia tenang. "Kakek, apakah kamu menungguku di depan?" Dia bergumam pada dirinya sendiri, berharap untuk bersatu kembali dengannya. Dia ingin segera bertemu dengan lelaki tua itu dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak hanya masih hidup, dia akan melangkah di jalan yang tak tertandingi. Si Hao kewalahan dengan emosi. Dia ingin menjadi lebih kuat lagi. Dia berkultivasi sambil melanjutkan ke makam abadi. Jalan yang panjang. Dia berkultivasi sambil menuju, menghabiskan hampir 1 bulan sekarang, tetapi dia masih belum melihat akhirnya. Apalagi kutukan itu sekarang bersinar, menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, kilat di depan melesat ke langit. Cahaya warna-warni bersinar seperti awan. Sosok berbentuk manusia sedang mengendalikan petir yang sangat kuat. Itu sangat mengejutkan. Ada orang lain yang mencapai tempat ini. Si Hao mengungkapkan ekspresi kaget, karena selain dirinya sendiri, mereka yang memasuki Pulau Vien semuanya berhenti. Dia tidak pernah berharap bertemu orang lain di sini. Orang ini tangguh. Si Hao terkejut saat dia menatap ke kejauhan. Energi darah individu ini adalah surga yang meluap seperti binatang buas kuno. Itu sangat menakutkan. Dia merasa orang ini seharusnya tidak lebih lemah dari bakat luar biasa yang dia lihat setelah memasuki alam yang lebih tinggi. Dia benar-benar terlalu kuat. Tiba-tiba, langit yang penuh dengan kilat teringat kembali, berubah menjadi binatang buas sebelum memasuki tubuh individu itu, memperlihatkan tubuh aslinya. Ini membuat si Hao terdiam. Dia pernah bertemu orang ini sebelumnya. Individu ini memiliki wajah putih pucat yang terlihat cukup suram. Matanya redup, kurang banyak warna. Itu dia. Si Hao tiba-tiba mengenalinya. Mereka telah melangkah ke Pulau Vien bersama-sama. Dia tahu bahwa individu ini sangat kuat saat dia melihatnya. Dia mungkin bakat yang luar biasa. Sekarang sepertinya ini yang paling mungkin terjadi. Orang itu secara alami melihat si Hao juga. Dia melihat ke atas, mata kedua orang itu bertemu dalam konfrontasi. Akhirnya, si Hao berjalan ke depan dan berkata, "Saudara itu tangguh, mengolah teknik berharga dao petir ke keadaan kesempurnaan seperti itu. Saudara Taois terlalu murah hati dengan pujianmu." Pemuda ini menggelengkan kepalanya. Dia tidak begitu antusias atau ramah seperti talenta muda surgawi lainnya yang selalu membuat orang lain merasa tertindas. Dia tidak memiliki jenis vitalitas yang bersemangat, atau bisa dikatakan bahwa dia sangat bersungguh-sungguh. Setelah beberapa salam sederhana, si Hao tiba-tiba mengetahui bahwa orang ini bernama Li Yunchong. Dia berasal dari Provinsi Heavenfall. Si Hao sedikit gemetar, mengingat rumor itu. Saya mendengar bahwa pengguna dua murid muncul di Provinsi Heavenfall, menciptakan legenda.
Apakah ini benar? Berita tentang ini sudah menyebar kemana-mana. Individu murid ganda muncul, mengalahkan bakat luar biasa Provinsi Heavenfall dan menarik perhatian dari semua sisi. Li Yunchong tenggelam dalam keheningan sesaat. Pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, akulah yang diperangi dan dikalahkan oleh orang dengan dua murid itu. Si Hao tercengang. Dia tidak pernah menyangka salah satu orang yang terlibat akan muncul di depannya begitu saja. Orang ini adalah bakat yang luar biasa, tetapi dia dikalahkan dalam pertempuran itu. Saya minta maaf, saya tidak sadar. Si Hao meminta maaf. Tidak masalah. Li Yunchong menggelengkan kepalanya. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa selama pertempuran itu dan masih kalah. Dia benar-benar bukan lawan pihak lain. Seberapa kuat individu murid ganda itu? Pikiran si Hao tidak bisa disebut tenang sekarang. Konfrontasi besar pertama yang dia alami setelah mengungkapkan dirinya adalah melawan si Yi. Itu adalah hal yang sangat sulit yang hampir berakhir dengan kehancurannya sendiri. Meskipun aku bertukar lebih dari 500 gerakan dengannya dalam pertempuran besar, semuanya ditekan olehnya. Ketika teknik berharga murid ganda itu muncul, itu menekan segalanya. Seperti yang diharapkan, dia benar-benar legenda yang tak terkalahkan. Li Yunchong menghela nafas dan berkata, sejak kelahirannya, dia belum pernah dikalahkan sebelumnya. Kekuatannya mengguncang beberapa provinsi. Dia adalah makhluk mutlak yang tak tertandingi di Provinsi Heavenfall, individu yang paling kuat. Namun, ketika individu bermata dua muncul, itu menghancurkan semua kecemerlangannya dan benar-benar menekannya. Bahkan setelah menampilkan teknik berharga tertinggi yang dimiliki oleh bakat luar biasa, dia masih bukan tandingan pengguna dua murid. Pikiran si Hao menggigil. Li Yunchong sangat tangguh. Dia bisa merasakan kekuatan surgawi yang menakutkan di dalam tubuhnya, tetapi dia masih dikalahkan. Li Yunchong ini menjadi bakat luar biasa jelas tidak berlebihan. Itu sejauh di mana dia harus menjadi sosok terkenal di antara talenta luar biasa. Ini membuktikan betapa surga menentang murid ganda itu. Dia terlihat seperti apa? Si Hao bertanya, karena dia mulai curiga. Percaya diri, tenang, bertubuh panjang dan kurus, kedua alisnya. Saat Li Yunchong menggambarkan individu ini, pikiran si Hao bergetar hebat. Mengapa orang ini sangat mirip dengan si Yi? Li Yunchong cukup lugas, menceritakan semuanya pada si Hao. Setelah dia dikalahkan dengan buruk, dia meninggalkan Provinsi Heavenfall untuk memasuki semua jenis tanah terlarang untuk mencari cara untuk meningkatkan dirinya. Rumor mengatakan bahwa ada petir dao abadi yang tertinggal di Pulau Vien, dan saya kebetulan berjalan di jalan ini, mengolah metode petir, jadi saya akhirnya datang ke sini. Ketika si Hao mendengar ini, dia berkata, kebetulan sekali, saya juga ingin meneliti hukum alam dao petir, jadi saya memasuki tanah terlarang ini. Meskipun kedua belah pihak mengambil tindakan pencegahan terhadap satu sama lain, mereka menemukan satu sama lain agak menyenangkan. Akhirnya, mereka mulai bertukar petunjuk, hanya menggunakan simbol petir dan bukan teknik berharga lainnya. Di belakang Li Yunchong muncul seekor burung ganas yang melebarkan sayapnya ke langit. Itu membawa awan petir yang tak ada habisnya, mengelilingi langit yang tinggi. Itu sangat mengejutkan, bahkan membuat sungai surgawi bergelombang dengan ombak. Saya memperoleh teks rahasia yang memiliki sihir dan dao burung setan kuno Thunderski Sparrow, katanya. Si Hao terkejut. Itu pasti salah satu kemampuan surgawi yang paling menakutkan di dao petir. Dia tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan kepadanya bahwa dia sendiri mempelajari teknik kuno Xuan Ni yang berharga. Bagus, mereka serasi, cocok untuk bertukar petunjuk. Li Yunchong tercengang, wajahnya yang pucat menunjukkan sedikit warna. Ini adalah pertempuran yang hebat. Itu terlihat sangat intens, tetapi cukup terkontrol. Keduanya tidak memberikan pukulan fatal dan hanya berjuang untuk memahami teknik dan dao. Meskipun mereka berdua berjaga-jaga, itu tidak menghalangi pertukaran dan interaksi semacam ini. Akhirnya, si Hao berkata, kedua teknik berharga ini sama-sama cocok, bagaimana kalau kita menukarnya? Li Yunchong tercengang. Dia dengan cepat mengangguk dan berkata,
Baiklah, kita bisa bertukar. Jika itu orang normal, mereka pasti tidak akan berani bertindak sembarangan. Mereka pasti akan berjaga-jaga dan bertindak dengan hati-hati. Namun, keduanya bukan orang normal, dan keduanya percaya diri. Li Yunchong mengeluarkan sepotong tulang dan merekam teknik dan Dao Thunderski Sparrow. Inilah yang dia dapatkan dari sebuah gua kuno di masa lalu. Ketika Si Hao melihatnya bertindak begitu lugas, dia juga tidak menyembunyikan apapun dan mengeluarkan sepotong tulang, dengan hati-hati mengukir teknik berharga Xuan Ni yang lengkap. Mereka berdua sangat senang. Keduanya cukup setuju, mendiskusikan beberapa pemahaman mereka tentang kultivasi. Pada akhirnya, Si Hao mengeluarkan sebatang rumput emas yang aneh dan memintanya untuk melihatnya, menanyakan jenis tanaman apa ini dan seberapa besar nilainya sebenarnya. Keberuntungan alami yang luar biasa. Li Yunchong terkejut. Dia pernah mendengar sebelumnya bahwa Field Island memiliki beberapa tanaman aneh yang mengandung sedikit simbol petir Dao abadi. Itu dapat dinilai sebagai harta yang tak ternilai. Hal semacam ini perlu perlahan-lahan disempurnakan menjadi cairan. Kemudian, seseorang perlu mengambilnya dan kemudian bermeditasi dengan hati-hati. Itu bisa membuat Dao petir seseorang berkembang dengan cepat, kata Li Yunchong. Dia berbicara terus terang, mengatakan bahwa jika Si Hao mengolah metode dan Dao Thunderski Sparrow bersama dengan jenis rumput aneh ini, dia bisa mengolahnya dalam waktu yang sangat singkat. Akan ada efek surgawi yang mengejutkan. Si Hao bersorak. Dia ingin menggabungkan semua jenis simbol petir untuk memulai dengan mencapai domain petir tertinggi, mengembangkannya menjadi teknik berharga terlarang. Sekarang, sepertinya dia melanjutkan dengan lancar. Saya pikir saya memperoleh keberuntungan yang cukup alami, tetapi saya tidak pernah berpikir saudara Huang juga memiliki nasib seperti ini. Li Yunchong mengeluarkan sepotong kayu surgawi ungu. Apa ini? Si Hao bertanya, tidak mengerti. Ini adalah kayu petir yang telah mandi di sungai surgawi selama bertahun-tahun tanpa akhir. Ini berisi kekuatan petir yang tak terbatas dan dapat membantu kultivasi saya, kata Li Yunchong. Si Hao terkesiap. Lagi pula, pihak lain tidak sederhana, sebenarnya memancing objek jenis ini dari aliran surgawi. Jika orang biasa mencoba melakukan ini, mereka pasti akan berubah menjadi abu. Hanya sedikit keberuntungan, saudara tidak perlu mengambil risiko. Aku hampir mati di sungai itu. Li Yunchong berkata dengan sedikit ketakutan. Kemudian, kedua belah pihak berpisah, pergi ke isolasi untuk mengolah sihir dan Dao domain petir. Beberapa hari kemudian, rerumputan aneh di depan Si Hao yang duduk mulai mencair, menjadi cairan keemasan yang berkilau dan cemerlang. Ada banyak simbol yang berkelap-kelip di dalam yang mencerminkan langit. Itu sangat misterius. Si Hao duduk di tepi sungai, tangkai rumput emas di depannya yang memiliki 5 daun perlahan-lahan larut. Cairan emas mengandung kekuatan petir yang tak ada habisnya. Pada saat ini, suara terus-menerus terdengar di udara, melepaskan suara pipa yang memekakkan telinga. Ekspresinya serius. Dia menggunakan semua energinya dan memperlakukan proses ini dengan serius. Ini bahkan lebih merepotkan daripada yang dia pikirkan, dan juga lebih berbahaya. Meskipun hanya ada beberapa simbol di dalam rumput aneh, itu sangat mendominasi, membuat tubuhnya bergetar. Seluruh batang rumput larut, berubah menjadi genangan cairan emas. Itu bahkan lebih gemerlap daripada matahari saat mengalir dalam kehampaan dan melepaskan pancaran kilat yang tak ada habisnya. Cermat, batu pemogokan surgawi berkata, membantunya dari samping. Si Hao mengoperasikan teknik berharga Dao petir dan diam-diam memahami dan mengalaminya. Selain itu, dia dengan hati-hati mengarahkan seuntai cairan emas yang berharga ke dalam mulutnya. Meskipun itu hanya seteguk kecil, itu menghasilkan efek bencana. Petir surgawi turun. Jika bukan karena dia memuntahkan cairan emas pada saat genting, mulutnya akan meledak. Pencahayaan menutupi segalanya. Simbol misterius berkedip-kedip, menerangi langit. Itu sangat menakutkan. Betapa hebatnya, layak mengandung jejak petir Dao abadi. Ini benar-benar tidak mungkin untuk bertahan. Batu pemogokan surgawi berteriak kaget. Ekspresi Si Hao menjadi semakin serius.
Dia menggunakan kekuatan magis tubuhnya untuk menekan cairan emas ini, membuatnya tidak bisa merembes keluar. Semuanya membeku dalam kehampaan. Betapa mendominasi. Dia terkejut dalam hati. Bahkan sedikit aura petir dao abadi itu sudah cukup untuk mengguncangnya sampai ke intinya. Tidak heran penguasa iblis jatuh saat itu. Jika petir dao abadi yang tak ada habisnya turun dari surga, seberapa besar kekuatannya? Sementara itu, dalam cairan emas ini, hanya ada sedikit simbol yang hancur seperti ini. Ini sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Aura dao abadi tidak terlihat di dunia fana ini. Meski sudah rusak polanya, nilainya tetap tak terkira. Saya pasti harus memahami ini, sepenuhnya memahaminya dan membimbingnya ke dalam tubuh saya. Pada saat itu, kilat meluap. Seluruh tubuh Si Hao bersinar, dan rambutnya berdiri, helai demi helai. Semua pori-porinya melepaskan pancaran listrik. Batu pemogokan surgawi tercengang. Dia bisa merasakan betapa ganasnya kekuatan petir ini. Dia mulai ragu apakah itu bisa memakan batu seukuran kepala itu sekarang. Si Hao mulai mengedarkan teknik dan Dao Thunderski Sparrow, memahaminya. Dia menggunakan aura petir dao abadi untuk membenamkan dirinya dan mempelajarinya. Ini adalah proses luar biasa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Seekor burung ganas muncul di belakangnya. Bulu ungunya seperti pedang saat mereka menyebar dengan cara yang sangat kejam dan mendominasi. Matanya berwarna perak, dan auranya menakutkan. Ini adalah Thunderski Sparrow yang muncul dengan kendali Si Hao. Itu disertai dengan kilat dan guntur. Suara yang dihasilkan mengguncang langit dan bumi. Si Hao memahami Dao. Dia menggunakan cairan emas untuk mengolah teknik Thunderski Sparrow. Di masa lalu, ia mempelajari teknik berharga Suan Ni Petir Dao. Itulah sebabnya budidaya teknik ini mengambil separuh waktu dan menghasilkan 2 kali hasil. Dengan bantuan cairan emas surgawi, semuanya berjalan lancar. Segera setelah itu, 1 jam berlalu. Si Hao membuka matanya. Dia menggunakan jejak cairan emas itu. Kali ini, dia membuka mulutnya, dan untaian lain masuk ke mulutnya. Petir segera meletus. Tempat ini sangat menakutkan. Simbol tersebar dalam jumlah besar. Thunderski Sparrow, Suan Ni, dan Pola di rerumputan menyatu. Mereka merilis teriakan Dao yang agung dan surgawi. Waktu terus mengalir. Beberapa hari berlalu. Setengah dari cairan emas menghilang. Si Hao tenggelam dalam keadaan pemahaman Dao. Semua jenis pola terjalin di sekitar permukaan tubuhnya. Ini adalah pengalaman yang langka. Untuk orang normal, momen pencerahan tidak akan bertahan lama, tetapi kali ini, karena aura Dao abadi, itu memungkinkannya untuk terus memahami Dao. Tidak mudah untuk membebaskan dirinya dari keadaan ini. Beberapa hari kemudian, semua cairan emas menghilang, sepenuhnya disempurnakan oleh Si Hao. Dia membuka matanya, dan pada saat yang sama, Thunderski Sparrow naik ke langit, membawa awan petir yang tak ada habisnya dan menenggelamkan langit. Kamu berhasil mengembangkan teknik berharga ini. Batu pemogokan surgawi tercengang. Si Hao juga terkejut. Bagaimanapun juga, rumput aneh ini adalah harta yang tak ternilai, membantunya memahami teknik Thunderski Sparrow dengan begitu cepat, mencapai kesempurnaan dengannya. Kemudian, dia menutup matanya lagi dan dengan hati-hati mengalaminya. Dia menggabungkan teknik Thunderski Sparrow dengan teknik berharga Dao Petir yang dia pegang sebelumnya bersama-sama. Selain itu, ia juga menggabungkan simbol dari cairan emas. Ini segera membuat aura Dao Petirnya jauh lebih kuat. Kekuatan petirnya sendiri segera meningkat secara dramatis. Jelas bahwa menggabungkan sihir terakhir lebih kuat daripada teknik Suan Ni atau Thunderski Sparrow. Dalam perjalanannya ke domain petir tertinggi, ini adalah langkah penting. 3 hari kemudian, Si Hao membuka matanya. Tatapannya berubah menjadi kilat, dan napasnya mengandung awan listrik. Kamu sudah selesai, jadi bantu aku memperbaiki batu ini, kata batu pemogokan surgawi. Itu melihat batu seukuran kepala itu dan merasa sedikit khawatir. Ada kilat di dalam batu aneh ini juga, serta simbol yang rusak. Mereka tidak kurang dari tangkai rumput. Baik, mari kita perbaiki bersama. Si Hao mengangguk. Pada hari-hari berikutnya,
batu pemukul surgawi meratap dalam kesedihan, merasakan kesakitan dan kegembiraan. Itu mengunyah batu aneh itu, tetapi setiap kali memakan sepotong kecil, tubuhnya akan jatuh keluar. Petir akan menembak ke langit. Selama proses ini, Si Hao membantunya memperbaiki petir. Dia juga menggunakan murid ganda untuk mengamati dan mengukir semua simbol petir yang rusak, membimbing aura petir Dao abadi ke dalam tubuhnya untuk membaptis dagingnya. Keduanya secara kolaboratif menyerap kekuatan petir ini. Akhirnya, setelah menghabiskan waktu 6 hari, batu aneh itu menghilang, benar-benar hancur oleh mereka. Simbol petir ditangkap oleh Si Hao, sementara batu itu dimakan oleh batu sambaran surgawi. Ini adalah panen besar, tidak kurang dari memakan batang rumput itu. Si Hao mendapatkan kilasan wawasan lainnya, menggunakan pola rusak Dao abadi ini untuk mengembangkan teknik berharganya sendiri. Dia bisa dikatakan telah maju dengan pesat di sepanjang jalan ini. Teknik berharga kilat yang saat ini dia pegang jauh lebih kuat daripada teknik Xuan Ni di masa lalu. Manfaat batu pemogokan surgawi juga luar biasa. Ketika memasuki alam yang lebih tinggi, karena runtuhnya lorong, seluruh tubuhnya tertutup retakan, tetapi sekarang pulih sepenuhnya. Selain itu, ia memiliki petir. Itu sekarang sangat menakutkan. Mulai hari ini, panggil saja aku batu petir. Itu berkata dengan sombong. Kami tinggal di sini terlalu lama. Kita harus melanjutkan perjalanan, kata Si Hao. Dia mengikuti sungai surga, ingin melihat hal-hal aneh apa yang ada di makam abadi itu. Sepanjang jalan, dia akan melihat ke arah sungai, melihat mayat-mayat yang hanyut dari waktu ke waktu. Dia tidak bisa membantu tetapi mencari-cari. Li Yunchong benar-benar memancing sepotong kayu guntur surgawi, jadi jelas bahwa sungai surgawi ini juga mengandung keberuntungan alami yang besar. Hanya saja, itu terlalu berbahaya, sehingga orang normal tidak berani mencoba menyentuhnya. Selain pancaran petir, ada juga kutukan. Begitu seseorang terinfeksi, akan sulit untuk bertahan hidup. Barang bagus. Itu adalah mayat dewa sejati. Pedang di punggungnya benar-benar menakutkan. Namun, jaraknya terlalu jauh dan saya tidak bisa mengambilnya. Mayat kuno melayang lewat di tengah sungai. Pedang tulang di tubuhnya sangat cemerlang. Simbolnya sangat kuat, dan bahkan dari jauh, dia bisa merasakan kekuatan misterius. Sayangnya, selama seseorang melakukan kontak dengannya, sungai besar ini akan berubah menjadi lautan guntur, meledakkan pelaku menjadi abu. Terlalu banyak artefak magis yang bisa dilihat di sepanjang jalan, membuat satu orang tergerak, tetapi tidak bisa mendapatkannya. Segera setelah itu, mata Si Hao menjadi merah. Dia melihat mayat dewa surgawi. Meskipun dia sudah mati, ada pisau tulang di tangannya, artefak magis dewa surgawi. Tidak ada yang bisa saya lakukan, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kita hampir sampai di penghujung. Lihat, cahaya keberuntungan di sana tampaknya meluap ke langit. Itu terlihat sangat istimewa, kata batu pemogokan surgawi. Kekuatan kutukan menjadi lebih kuat, tetapi yang mengejutkan, tidak hanya Si Hao baik-baik saja, batu pemogokan surgawi dan Kaisar Butterfly juga menahannya. Mereka bahkan bisa bertahan sedikit lebih lama. Apakah kita hampir sampai di makam abadi? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia merasa dengan kecepatan mereka saat ini, seharusnya masih memakan waktu 2 hari. Itu karena kecepatan mereka menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Keberuntungan alami. Ada kuali di sana. Batu pemogokan surgawi berteriak. Si Hao juga melihatnya. Mereka telah mengamati sungai surgawi selama ini, berharap menemukan sesuatu. Kali ini, mereka akhirnya menemukan kesempatan. Ada mayat yang sangat dekat dengan sisi sungai, tangan kanannya meraih kuali kecil. Mungkin itu bisa disebut tungkupil. Itu hanya seukuran kepalan tangan dan berwarna kuning tanah. Itu digiling dari tulang berharga. Kuali dan tungku sering digabungkan bersama dan disebut tungku kuali. Yang ini persis seperti ini. Itu bisa disebut kuali, tetapi bisa juga disebut tungkupil. Si Hao diaduk. Meskipun tungkupil ini kecil, itu mengandung aura aneh. Itu pasti artefak magis kuno yang tangguh yang telah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir.
Itu tetap tidak rusak bahkan di sungai surgawi ini. Jika dia memiliki tungku pil sebelumnya, memperbaiki batang rumput aneh itu akan memakan waktu lebih sedikit. Itu tidak akan begitu sulit. Mayat ini bergegas ke sisi danau. Si Hao menggunakan teknik yang berharga dan mendapatkan tungku pil ini. Apa yang tidak terduga adalah bahwa meskipun seperti ini, sungai surgawi masih meletus dengan puluhan ribu sambaran petir. Mereka semua meledak ke arah Si Hao. Dia sangat tidak mau menyerah. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk membela diri, tetapi dia kemudian ditekan oleh kekuatan surgawi yang menakutkan. Kekuatan kutukan tak berujung melonjak, hampir menghancurkannya. Pada saat itu, dia diledakkan sampai seluruh tubuhnya berlumuran darah. Petir tak berujung memasuki tubuhnya untuk menghancurkan vitalitasnya. Ada kekuatan kutukan yang mengelilinginya juga. Ini masih karena mayatnya melayang agak dekat, jadi kekuatan sungai surgawi tidak pada puncaknya. Si Hao meletakkan batu pemogokan surgawi dan kupu-kupu kaisar ke dalam lorong surgawinya dan menanggung ini sendirian, menggunakan simbolnya untuk dengan cepat menaikkan tungku pil itu. Cahaya petir melonjak. Si Hao terluka parah, hampir hancur berkeping-keping. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk membela diri. Pada akhirnya, pancaran petir dan kekuatan kutukan akhirnya mundur. Tubuhnya berlumuran darah, tapi dia masih bisa bertahan. Dia mengungkapkan senyum puas. Batu pemogokan surgawi keluar dari tubuhnya. Ketika melihat tungku, ia segera terkejut dan berkata, "Saya tidak bisa melihat melalui tungku pil ini. Ini agak aneh. Item ini bisa disebut kuali, tapi bisa juga disebut tungku. Tiga kakinya yang melengkung memiliki naga sejati yang melingkar di atasnya, dan ditutupnya adalah Phoenix abadi. Itu berwarna kuning tanah, dan tidak diketahui dari jenis tulang berharga apa itu diukir. Itu berkilau dan tembus cahaya, lembut dan kristal." Si Hao membelai permukaannya, dan kemudian dia membuka tutupnya. Matanya langsung melebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Batu pemogokan surgawi juga mengeluarkan teriakan aneh, seolah-olah melihat hantu. Di dalam tungku pil seukuran kepalan tangan, cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak dan aroma menyerang lubang hidung. Ada gelombang kekuatan hidup yang agung yang segera keluar. Tungku pil tampak kecil, tetapi secara tak terduga ada beberapa lusin batang obat-obatan berharga di dalamnya. Obat-obatan berharga di sini bervariasi dari hijau zamrud, seluruhnya kuning, merah darah, dan beberapa bahkan memiliki energi ungu. Yang paling penting adalah obat-obatan ini masih memiliki vitalitas, membawa tetesan embun. Mereka semua hidup, seolah-olah mereka baru saja dicabut dari ladang obat. Tungku pil macam apa ini? Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, obat-obatan ini terlihat seperti baru saja dipetik. Ini terlalu konyol. Batu pemogokan surgawi tidak mengerti. Si Hao juga terkejut, karena dia secara pribadi telah melihat mayat itu sebelumnya. Itu mengenakan pakaian dari zaman kuno, jadi itu pasti melayang melalui sungai ini selama bertahun-tahun tanpa akhir. Jika mereka ingin mencari mayat itu lagi, itu sudah terlambat. Itu tersapu oleh ombak. Ini adalah harta karun sejati. Mungkinkah tungku pil diukir dari tulang Phoenix abadi dan naga sejati? Batu pemogokan surgawi bergumam. Telah terdengar sebelumnya bahwa beberapa tulang keberadaan terlarang dapat menghasilkan artefak magis yang menakjubkan. Si Hao menggelengkan kepalanya. Lupakan tulang naga sejati, hanya setetes darah atau timbangannya tidak mungkin ditemukan di seluruh dunia. Segera setelah itu, ekspresinya membeku lagi. Dia sangat terkejut. Dengan suara gemetar, dia berkata, "Obat-obatan ini adalah..." Dia dengan santai mengeluarkan sebatang obat kuno yang memiliki tetesan embun berkilau di daunnya dan energi ungu yang naik dari kelopaknya, menemukan bahwa ini sebenarnya adalah obat suci. Film pun berakhir.